Kayak asumsi kalau misalnya punya CEO wanita atau manajer wanita atau pemimpin wanita lah ya, itu biasanya wanita itu lebih perasa, ya nggak sih, lebih sensitif, lebih subjektif sih, karena bisa dibedain antara profesional sama feeling. Tapi kalau kalah bete. Indonesia belum lah ya, nantilah dikit lagi. Sepak bola udah mulai berkembang lah sekarang, orang udah mulai banyak yang suka lagi sepak bola wanita lah. Menurut aku kalau misalnya representasi wanita di sepak bola itu sangat urgent, sama seperti representasi wanita di industri lain. Soal dengan adanya RA Kartini, kembali lagi ke RA Kartini, itu kan emansipasi wanita kan mulai, bahkan dikatakan sebagai pahlawan atau titik pertama yang membuat emansipasi wanita itu mulai tumbuh dan membuat derajat perempuan di Indonesia itu mulai dilihat lagi, mulai lebih dilihat dengan adanya RA Kartini. Melihat itu bahkan tentunya itu tidak terlepas juga peran-peran perempuan, karena ini kebetulan adalah tentang CEO Madura United, kita coba hubungkan dengan sepak bola ya. Peran-peran perempuan dalam sepak bola itu di apa saja sih sebenarnya yang bisa, kayaknya minim banget gitu Pak, perempuan yang ada di sepak bola. Menurut aku peran wanita di sepak bola itu adalah representasi, karena gini ya, karena sepak bola itu didominasi dengan laki-laki udah berpuluh-puluh beratus tahun gitu ya. Iya. Sangat didominasi laki-laki. Ketika ada wanita di situ, itu adalah salah satu representasi untuk orang-orang di luar sepak bola bahwa wanita tuh juga mampu melakukan apapun yang sama dengan laki-laki gitu misalnya. Apalagi sekarang juga sepak bola wanita tuh juga udah mulai berkembang kan setidaknya. Jadi kalau misalnya sepak bola wanita, pasti yang ngurusnya juga harus ada wanita dong. Oh, gitu sih paling. Berarti nanti juga akan muncul itu pelatih-pelatih wanita, yang manajer wanita. Iya, pastilah. Pastilah. Sebenarnya Mbak Nisa selama menjalani sendiri ini merasa ada skop-skop tersendiri nggak yang membedakan antara CEO laki-laki dengan CEO perempuan gitu, walaupun itu cuma sebatas mindset saja, atau di lapangan itu ada nggak gitu skop-skop seperti itu tampaknya? Sebenarnya kalau misalnya paling banyak ya, asumsi kalau misalnya punya CEO wanita atau manajer wanita atau pemimpin wanita lah ya, itu biasanya wanita itu lebih perasa, ya sih, lebih sensitif, lebih subjektif, nggak kayak laki. Enggak juga gitu, nggak. Kalau misalnya kita melihat presiden wanita gitu ya, di saat corona, nggak ngomongin sepak bola nih, ini ngomongin negara aja. Kalau misalnya kita melihat waktu zaman corona inilah negara-negara lain, negara yang paling efektif menangkal corona itu adalah New Zealand. New Zealand itu perdana menterinya cewek. Jerman juga, Jerman itu perdana menterinya juga cewek gitu loh. Mungkin karena cewek itu lebih detail, lebih ini gitu. Mungkin kita bisa lebih bagus menjadi pemimpin gitu. Iya. Sebenarnya itu juga cuman asumsi lah. Menurut kalau misalnya cewek itu lebih lebih perasa, lebih enggak kok. Kalau orang itu pasti beda-beda. Kalau kayak kejadian-kejadian yang terjadi di sepak bola itu, kayak contoh mungkin Mbak Nisa sedikit tidak puas gitu dengan apa, itu merasa baper juga nggak sih sebenarnya dengan kejadian kayak gitu? Enggak sih, aku nggak gitu-gitu amat sih, karena bisa dibedain antara profesional sama feeling. Tapi kalau kalah bete. Oh, kalau kalah bete. Iya, tapi selain itu enggak lah, pasti masih bisa bedain. Iya. Gitu. Mbak Nisa kan sudah ngambil kursus sepak bola gitu, manajemen sepak bola di Eropa kan ya Pak? UEFA. Ya, di UEFA. Itu apa sih ngobrol dengan para peserta, dan juga mengamati Mbak Nisa juga sering pergi ke nonton di pertandingan luar juga, seperti kayak pergi ke Manchester United atau ke Chelsea atau yang lain itu. Sebenarnya di luar itu perempuan juga dapat peran nggak? Ada panggung nggak perempuan di sepak bola itu di luar? Oh dapat banyak. Maksudnya kalau misalnya ngelihat Everton kan salah satu direkturnya juga cewek. Terus banyak lah yang direkturnya cewek juga. Jadi kalau di sana sih udah lebih minimal ya. Maksudnya pasti lebih banyak representasi ya mereka. Udah kayak
udah kayak apa ya, perusahaan biasa aja yang ada ceweknya banyak, yang ada cewek sama cowoknya apa jumlahnya sama aja, udah kayak gitu sih, mereka udah beda lah. Berarti memang di sana udah mindsetnya itu sepak bola bukan hanya olahraga atau tempat penghidupan bagi kaum Adam gitu, tapi juga kaum Hawa bisa cari kehidupan di situ. Berarti. Kalau lihat Indonesia, Oh iya sama. iya. Kalau lihat Indonesia Kenapa? seperti apa, Pak? Indonesia belum lah ya, nantilah dikit lagi, sepak bola udah mulai berkembang lah sekarang, orang udah mulai banyak yang suka lagi dan sepak bola udah mulai bangkit lagi lah ya sekarang walaupun corona. Apa ya pelan-pelan lah kita ke sana, nanti insya Allah pasti nyampe kok. Pasti nyampe. Sepak bola Indonesia ini bagus lah, maksudnya konsumennya banyak dan masih banyak potensi gitu untuk bisa lebih bagus lagi. Iya. Ini apa tuh namanya, kan Indonesia itu masih belum gitu penilaiannya Mbak Nisa sendiri gitu. Sebenarnya seberapa urgen sih peran perempuan itu kalau dikasih panggung di sepak bola? Seberapa urgen sebenarnya? Urgent sih pasti urgent ya, pasti urgent sekali, karena mau nggak mau kan kita juga PSSI itu juga lagi nge-push banget ini kan sepak bola wanita lah. Menurut aku kalau misalnya representasi wanita di sepak bola itu sangat urgent, sama seperti representasi wanita di industri lain gitulah, karena kita ini wanita ini nggak bisa dilihat sebelah mata lah intinya. Jadi kita juga sama pinternya, kita juga sama mampunya, dan kita juga sama kreatifnya, sama-sama laki-laki, dan kita harus dikasih kesempatan lah, dan harus dikasih panggung untuk membuktikan semua itu. Dan aku yakin nggak akan mengecewakan. Mbak Nisa pasang badan kalau perempuan tidak mengecewakan ya. Iya ya. Teman-teman sahabat Kemafis semuanya akan dibahas lagi tentang seberapa penting juga antara peran perempuan di sepak bola lebih mendetil di dalamnya, dan juga akan bahas soal sepak bola wanita yang di Indonesia juga mulai menggeliat, tapi di sesi selanjutnya.